Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Yuli Astuti dari SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan tentang media pembelajaran yang berjudul Smart Gempita. Sebelum pembuatan media Smart Gempita ini dimulai, saya melakukan interview kepada murid dan guru untuk mengidentifikasi kondisi awal pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut fase F, yakni adanya keterbatasan sumber belajaran media, motivasi belajar peserta didik rendah karena media kurang menarik, kedekatan peserta didik dengan teknologi, adanya integrasi 4 skill yang terbatas, lalu adanya keterbatasan materi level B2 CEFR. Berdasarkan kondisi tersebut, ada 3 tantangan utama yang harus diatasi, yakni pencapaian kompetensi tinggi, yakni level B2 CEFR, kreativitas dan inovasi guru dalam membuat media digital, dan kebutuhan media yang menarik dan integrated skill. Tujuan dari inovasi Smart Gempita adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan skor rata-rata menulis teks eksposisi analitis peserta didik. 2. Mengembangkan kemandirian belajar melalui media digital yang aksesibel. 3. Memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi melalui konten yang beragam. Adapun sasaran Smart Gempita yakni peserta didik fase F tahun ajaran 2025-2026 yang mempelajari bahasa Inggris tingkat lanjut di SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo. Mekanismenya yakni sebagai berikut. 1. Tahap persiapan, yakni mempersiapkan konten dan media Smart Gempita serta persiapan administrasi. 2. Tahap perencanaan, yakni perumusan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan penyamaan persepsi dan sosialisasi. 3. Tahap pra-uji coba, yakni pelaksanaan uji coba terbatas dan pengumpulan data dan refleksi. Ketercapaian Smart Gempita yakni 1. Peningkatan akademik, yakni terjadinya peningkatan ketuntasan klasikal sebesar minimal 20% dibandingkan dengan hasil pembelajaran yang menggunakan metode konvensional. 2. Peningkatan kemampuan menulis. 3. Kepuasan peserta didik, yakni adanya respon positif dari peserta didik dengan target minimal 80% berdasarkan hasil survei kepuasan setelah menggunakan Smart Gempita. 4. Dampak psikologis. 5. Profesionalisme guru. Adapun tantangan teknis dan logistik yang diidentifikasi yakni 1. Variasi spesifikasi gawai. 2. Keterbatasan koneksi. 3. Kebutuhan infrastruktur. Untuk memastikan kendala tersebut tidak menghambat tujuan inovasi, dilakukan langkah-langkah berikut, yakni 1. Dukungan kebijakan. 2. Pendampingan IT. 3. Validasi konten. Kerjasama dengan pemangku kepentingan. 1. Kepala sekolah, yakni dukungan kebijakan dan akses fasilitas. 2. Tim IT sekolah, yakni optimalisasi jaringan dan mitigasi teknis. 3. MGMP sekolah, yakni validasi materi dan diseminasi. Deskripsi inovasi. Inovasi ini disusun secara sistematis menggunakan kerangka kerja STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk metode pembelajaran, yakni menggunakan discovery learning dan process writing approach, serta pembelajaran berdiferensiasi dengan deep learning. Untuk teknologi yang digunakan, yakni Namu Author sebagai platform utama yang digunakan untuk menyusun dan membuat e-book Smart Gempita. Dabonda, yakni digunakan sebagai perangkat pendukung dalam pengembangan konten media digital tersebut. Pintu arah yang digunakan untuk mendukung aspek teknis atau distribusi konten digital agar lebih mudah diakses oleh sasaran inovasi. Di masa depan, teknologi ini akan dilengkapi dengan fitur speech recognition untuk melatih kemampuan berbicara peserta didik secara otomatis. Dampak atau hasil yang diharapkan yakni 1. Dampak bagi peserta didik, adanya peningkatan kemampuan menulis, kepercayaan diri, kemandirian belajar, pencapaian kompetensi global yakni B2 CEFR, pengalaman belajar yang menarik. Lalu dampak bagi guru, yakni peningkatan profesionalisme, kreativitas dan inovasi, dan transformasi peran. Rencana implementasi atau keberlanjutan inovasi. 1. Penerapan luas untuk seluruh kelas fase F. 2. Integrasi kurikulum. 3. Pemanfaatan infrastruktur. 4. Dukungan teknis. Untuk strategi keberlanjutan inovasi, yakni pembaruan konten berkala, diseminasi hasil, dan pengembangan fitur teknologi, serta validasi berkelanjutan.